Minasan, konnichiwa. Minasan, o genki desu ka? Genki desu. Hari ini kita akan mempelajari materi yaitu Jigoshokai. Yeay. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Kita Jigoshokai. Mulai dari sebelah sini. Baik, semuanya perkenalkan, nama saya Salman Yusuf Fauzi. Kalian bisa panggil saya Fauzi Sensei. Di sini saya sebagai operator dan editor. Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rahman, biasa dipanggil Fajar. Kalian bisa panggil saya Fajar Sensei. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, nama saya Adnan Isa Asyari Sukono. Minasan bisa panggil saya Adnan Sensei. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, nama saya Lucky Luis. Jadi minasang bisa panggil saya Lucky Sensei. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Mas. Hai, nama saya Robi Aditya Bahtiar. Minasang bisa panggil saya Robi Sensei. Yoroshiku onegai shimasu. Baik, sebelum kita memulai pelajarannya hari ini, kita akan absen terlebih dahulu ya. Sandi Sang, Hai. Fauzi Sang, Hai. Akbar Sang, Hai. Fajrul Sang. Baik, karena sudah hadir semua, kita langsung mulai pembelajarannya. Nah, jadi kita akan masuk ke struktur umum Jigoshokai. Struktur umumnya itu ada apa aja sih? Kalau semisal kalian bertanya, yang pertama itu ada sapaan minasang, yaitu aisatsu. Yang kedua ada namae atau nama. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu minasang. Apa sih yang ada di dalam aisatsu atau sapaan? Misalnya kita ingin menyebut selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang pertama kita itu ada menyebutkan hajimemashite. Hajimemashite itu apa sih? Hajimemashite itu salam kenal. Oke, karena ini ada beberapa kosakata ataupun kotoba, hajimemashite, ohayo, konnichiwa, dan konbawa. Agar kita semakin lebih ingat lagi, jadi minasang harus mengulangi kata-kata yang di sini setelah sensei. Oke, yang pertama hajimemashite. Artinya salam kenal. Selanjutnya ohayo. Artinya selamat pagi. Konnichiwa. Yang artinya selamat siang. Konbanwa. Artinya selamat malam. Nah, jadi di dalam aisatsu ini ada beberapa kotoba yang harus kita pakai untuk memperkenalkan diri kita. Semisal sekarang ini di siang hari kita harus pakai kosakata yang mana minasang? Konnichiwa. Hai, betul sekali. Jouzu desu ne. Hai, jadi betul sekali yang tadi disebutkan oleh Yuda-san. Bagaimana kita menyapa orang lain menggunakan kotoba yang di PPT, yaitu dengan menyebutkan konnichiwa atau selamat siang. Jadi untuk penyapaan kita tergantung kondisinya ya minasang. Kalau semisal malam kita bisa menyebutkan konbawa, hai. Kalau selamat pagi, Ohayo. nah jadi kalau untuk ohayo sendiri ini, ohayo saja itu untuk ke teman dekat ataupun teman yang sudah kita kenal. Kalau semisal teman itu tidak terlalu dekat ataupun hanya orang lain yang sekedar kita sapa, itu pakai gozaimasu. Jadi ditambah ohayo gozaimasu. Seperti itu. Hai, jadi sekarang kita masuk ke dalam struktur umum Jigoshokai yang lain nih, minasang. Setelah tadi kita belajar sapaan atau aisatsu, yang kedua itu kita memperkenalkan diri kita juga atau nama kita. Yang ketiga ini kita harus semisal mau memperkenalkan asal
atau mau menjelaskan asal dan di mana tempat kita tinggal, kita bisa memakai pola susing ini atau asal. Yang pertama, kalau semisal kita mau menyebutkan kita asalnya itu dari mana dan tinggal di mana, itu bisa memakai karakimasta dan ni sundaimas. Jadi sensei jelasin dulu atau sensei kasih kalimat dulu deh. Semisal sensei ini dari Tangerang, jadi memakai polanya itu karakimasta. Hai, jadi di sini sensei akan memberikan contoh kalimatnya terlebih dahulu. Jadi sensei ini dari Tangerang, jadi kita memakai nani karakimasta. Contohnya watashi wa Tangerang karakimasta. Jadi saya berasal dari Tangerang. Kalau semisal mau menyebutkan tempat tinggal juga, itu bisa memakai pola ni sundaimas. Jadi untuk contohnya sensei jelasin terlebih dahulu. Sensei itu tinggalnya di Gunung Muria. Jadi watashi wa Gunung Muria ni sundaimas. Saya tinggal di Gunung Muria, seperti itu. Mungkin dari minasang ada yang mau mencoba untuk contoh kalimat karakimasta dan ni sundaimas? Ada yang mau? Hai, boleh. Siapa namanya? Fajrul. Fajrul Sang. Boleh maju ke depan Fajrul Sang. Fajrul Sang kira-kira berasal dari mana nih? Dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Boleh memakai pola apa? Pola berarti karakimasta. Karakimasta. Hai, betul sekali. Jadi Jakarta Barat karakimasta. Hai, sangat betul sekali. Josu di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Fajrul Sang. Kalau Fajrul Sang ini sekarang tinggalnya di mana? Sokaraja. Di Sokaraja. Berarti kalau kita tambahkan pola kalimat ni sundaimas jadi Sokaraja ni sundaimas. hai, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fajrul Sang. Boleh Fajrul Sang duduk kembali ke tempatnya. Hai, jadi seperti itu minasang. Jadi kalau kita ingin menyebutkan di mana kita tinggal, di mana kita berasal, memakai karakimasta dan ni sundaimas, seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita mau menyebutkan umur kita, memperkenalkan umur kita ke orang lain, kita masuk langsung ke umur atau name. Gimana sih kita menyebutkan umur kita? Yaitu memakai nani saides. Nani sai itu apa? Kita menyebutkan umur kita dalam bahasa Jepang. Jadi kita memperkenalkan diri kita dulu. Watashi wa umur kita berapa? Pakai saides. Sai itu menunjukkan umur. Seperti itu minasang. Baik minasang, selanjutnya ada daftar kosakata tentang umur. Setelah sebelumnya dari Luki Sensei sudah mengajarkan pola kalimat untuk menyebutkan umur kita, selanjutnya kita akan belajar mengenai kosakata umur. Nah, untuk kosakata umur sendiri sebenarnya simple ya minasang, yaitu umur kita terus ditambah sai. Nah, untuk contohnya sendiri seperti ini, ada juisai, juichi. Juichi itu 11 ya minasang. Nah, ditambah dengan sai. Jadi juisai. Nah, untuk 12 ada junisai. Junisai. Ya, selanjutnya yang paling beda sendiri itu cuma dari umur 20 ya minasang. Untuk umur 20 ini hatachi. Kenapa sih beda sendiri? Nah, untuk umur 20 ini merupakan penyebutan khusus ya minasang, karena dalam budaya Jepang sendiri umur 20 itu dianggap sebagai umur kedewasaan ya. Jadi peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Jadi penyebutannya itu khusus. Jadi hatachi seperti itu. Nah, dari minasan di sini ada yang berani nggak nih menyebutkan umurnya seperti yang pola kalimat sebelumnya diajarkan oleh
Lucky Sensei. Ayo, ada yang berani nggak? Kalau nggak ada yang berani, Sensei tunjuk nih. Tunjuk Sensei, tunjuk. Tunjuk aja ya. Ini nih, yang pakai kacamata. Iya. Namanya siapa? Fauzi. Fauzi. Boleh. Fauzi Sang, boleh sebutkan umurnya seperti pola kalimat yang udah diajarkan Lucky Sensei tadi? Watashi wa 16 歳です. Jurokusai. Oh, berapa tuh Jurokusai? 16 tahun. Oh, 16 tahun. Oke, Jozu desu ne. Tepuk tangan dulu untuk Fauzi Sang. Nah, jadi seperti itu ya cara menyebutkan umur kita. Baik, selanjutnya ada struktur yang kelima ya minasan, struktur umum Jikoshokai yang kelima yaitu hobi. Nah, di sini misal kita mau menyebutkan hobi kita nih dalam perkenalan bahasa Jepang. Nah, ini caranya seperti ini. Pola kalimatnya ada watashi no shumi wa nani-nani desu. Nah, nani-naninya ini diisi dengan hobi kita seperti itu. Watashi itu artinya saya, shumi itu hobi ya minasang. Nah, jadi hobi saya adalah titik-titik seperti itu. Nah, misalnya nih hobi saya adalah bermain sepak bola. Nah, untuk kalimatnya sendiri ada watashi no shumi wa saka desu. Nah, hobi saya adalah bermain sepak bola seperti itu. Nah, selanjutnya ya seperti biasa minasang yang berani untuk menyebutkan hobinya di sini. Saya Sensei. Oh, silahkan. Perkenalan dulu, siapa tadi namanya? Belum kenal kan? Watashi no namae wa Akbar desu. Oh, Akbar. Akbar Sang. Dozo, untuk hobinya apa seperti itu? Watashi no shumi wa bareboru desu. Bareboru. Apa itu bareboru? Bareboru tahu saya voli Sensei, bola voli. Oh, bareboru. Oke, jadi Akbar Sang ini suka main volley ya? Iya. Jago nggak? Mada-mada desu. Oh, Belum alah. desu. Siap. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Akbar Sang yang udah berani menyebutkan hobinya. Oke, mungkin selanjutnya ada struktur yang terakhir ya minasang. Jadi akan dilanjutkan oleh sensei yang selanjutnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ada Jikoshokai. Nah, ini kita ada contoh Jikoshokai full version gitu. Jadi kita dari tadi sudah mempelajari dari awal-awal misalnya kita recall ya. Yang pertama ada Aisatsu. Aisatsu, betul. Lalu yang kedua ada apa? Namae, betul. Yang ketiga, ayo, asal, betul. Sushing. Yang keempat, umur, betul. Yang kelima, Shumi, Shumi, betul. Shumi itu apa tadi? Hobi, betul. Dan yang keenam tadi apa? Terakhir, penutup. Ya, penutup itu dozo yoroshiku onegai shimasu itu. Nah, kita akan melakukan semuanya yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir, dari nomor 1 sampai 6. Nah, kita baca dulu contohnya ya. Di sini kita ada contoh. Nah, kita baca sama-sama ya. Dari sensei dulu ikutin. Oke? Hai. Hajimemashite. Watashi no namae wa Fajrul desu. Karangwangkal kara kimashita. Watashi wa 19 歳です. Watashi no shumi wa sakkar desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, jadi ini adalah full version yang kita pelajari dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Dimulai dari Aisatsu hajimemashite sampai penutup yaitu dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, kita akan melakukan latihan nih. Oke. Siapa yang berani Jikoshokai dari awal hingga akhir?
Dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi. Ayo, siapa yang berani? Angkat tangan. Oh, siap. Berdiri, silakan maju ke sini. Ini namanya siapa ini? Sandi. Oh, Sandi Sang di sini. Hai. Sandi Sang, silakan memperkenalkan diri atau Jiko Shokai dari yang kita pelajari hari ini, nomor 1 sampai nomor 6. Silakan. Hajime maste, watashi no namae wa Sandi desu. Jakarta kara kimashita. Watashi wa 16 sai desu. Hai. Terus watashi no sumi wa oyogi desu. Oyogi desu. Hai. Terus dozo yoroshiku onegai Hai, shimasu. dozo yoroshiku onegai shimasu. Tepuk tangan dulu dong buat Sandi Sang. Kita akan belah satu persatu ya. Jangan dulu ini Sandi Sang. Kita bedah tadi namanya Sandi Sang. Hai, betul. Lalu tadi tinggalnya di mana, Minasan? Sandi Sang ini tinggalnya? Jakarta, betul, Jakarta. Lalu tadi berapa umurnya Sandi Sang tadi? Ada yang tahu? 16 apa tadi? Jurokusai desu. Hai, betul. Lalu tadi, nah yang menarik, suminya atau hobinya Sandi Sang apa tadi? Berenang. Oyogi artinya apa? Berenang. Emang Sandi Sang sering berenang gitu? Iya, jago banget. Jago banget. Atlet provinsi. Atlet provinsi. Iya. Woi. Favorit gaya berenang apa? Gaya kupu-kupu yang Ya, susah. wah, gaya kupu-kupu. Iya. Wah. Enggak semua orang bisa gaya kupu-kupu. Tepuk tangan dulu buat Sandi Sang. Silakan udah. Nah, tadi itu adalah contoh full version dari Jiko Shokai yang tadi contohkan oleh Sandi Sang. Hai, kita lanjut. Hai minasang, tadi setelah kita mempelajari Jiko Shokai dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita ada fase atau contoh untuk memperkenalkan orang lain. Tadi kan Jiko Shokai itu memperkenalkan diri sendiri. Nah, kita ada kotoba atau bahasa untuk memperkenalkan orang lain gitu ya minasang. Ini di sini kita ada untuk dua ya. Memperkenalkan laki-laki dan memperkenalkan perempuan. Nah, yang pertama itu memperkenalkan laki-laki, kita pakainya orang ketiga ya, atau pendangan orang ketiga, yaitu dia. Dalam bahasa Indonesia dia ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya itu kare. Kare itu dia, laki-laki dalam kurung. Jadi ketika kita memakai kare, maka sudah jelas yang kita tunjukkan atau kita sebutkan itu adalah laki-laki. Hai minasang. Lalu yang kedua ada perempuan. Nah, perempuan ini sama pandangannya orang ketiga. Kita memakai kanojo yang artinya dia perempuan gitu. Jadi ketika kita memakai kanojo pasti atau sudah jelas bahwa dia itu perempuan, seperti itu. Contoh kalimatnya minasang kita perhatikan. Kalau belum jelasnya kita baca kalimatnya bersama-sama ya, dari sensei dulu. Hai. Kare wa mirasang desu. Hai. Kare wa mirasang desu. Hai. Yang artinya dia adalah Mira. Coba sebutkan. Dia adalah Mira. Nah, sensei tanya nih. Dia yang dimaksud perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena pakai kare. Hai, betul, Akbar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, kenapa kita memakai kare? Karena Mirasang ini seorang laki-laki, betul. Jadi kita memakai kare. Lalu selanjutnya contoh kalimatnya. Kanojo wa karasang desu. Hai, ikuti bareng-bareng. Kanojo wa karasang desu. artinya dia adalah kara. Dia adalah kara. Nah, kita tanya lagi. Dia yang dimaksud ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena pakai kanojo. Betul, karena pakai kanojo. Jadi menunjukkan bahwa karasang ini adalah perempuan. Hai, sodes. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi memperkenalkan orang lain? Sudah paham semua ya? Sudah
paham, Sensei? Sudah paham. Alhamdulillah. Oke.